Gunung Lawu gitu. Di Gunung Lawu itu tepatnya gue naik 2003 2012 itu gue naik di Gunung Lawu. Jadi sih sebenarnya dibilang unik ya unik. Jadi gue dulu rencana gue ke Gunung Lawu itu mau mencari bunga anthurium gitu. Dulu kan lagi booming tuh Iya. bunga anthurium. Nah itu salah dua ya kan tadi banyak tuh cerita. Iya. Tapi ini masih di daerah Jawa Barat. Jawa Barat ya. Atau Jawa Tengah gitu, Jawa Timur Kalau ada cerita beda ternyata. seperti itu. Ya, tapi kurang lebih kayak gitu yang Iya. ditangkap sama Bang Papang ya. Ya kalau gue pakai logika, gue pernah juga kayak di Gunung Gede. Pernah gue lagi masak itu tepatnya di alun-alun Surya Kencana. Nah itu sempat ada bangsa 2 sampai 3 babi juga ya kan datang. Nah itu gue nyalain lilin. Nah itu dia ngeliat api kabur gitu. Tapi kalau babi ini bukan kabur, malah makin dekat, kasar-kasar begitu. Selamat malam Pocongers. Kita masih dalam suasana PSBB ini, jadi kita sedikit terbatas gerak-geriknya. Cuman nggak akan mengurangi kreativitas kita nih GPC untuk mengumpulkan cerita-cerita horor atau pengalaman-pengalaman. Nah untuk sekarang nih, supaya lebih greget lagi ceritanya kan, karena males di dalam ruangan mulu gitu. Nih kita nyari ruangan agak sedikit terbuka. Nah sekarang kita mau mencari pengalaman yang berbeda nih. Nih di depan gue sekarang udah ada Bang Papang ya. Iya. Ya, nah kenapa ada Bang Papang di sini? Nih kita mau berbagi nih, mau share. Kan selama ini orang banyak nih yang lagi seneng banget naik gunung kan, mahasiswa atau mungkin pekerja segala macam banyak yang naik gunung. Nah naik gunung itu selalu berbanding lurus sama cerita misterinya. Nah untuk sekarang nih, supaya kita punya cerita yang lebih valid, nah kita tanya langsung nih Bang Papang nih yang udah rajin naik gunung ya. Bang, Ya. mulai naik gunung itu dari kapan? Gua awal naik gunung itu setelah lulus SD, jatuhnya sih kelas 1 SMP lah gua. Ya kisaran umur 13 sampai 14 tahun. Itu gua diajak sama sepupu gua. Oh gitu. Berarti pengalaman udah banyak nih ya. Udah banyak gunung-gunung Ya, yang kalau buat pengalaman sih ya ada lah, kasar-kasar. Oke. Kalau buat daerah Jawa mah ada. Nah, pengalaman naik gunung ada cerita mistis nggak Bang? Kalau mistis itu banyak sih, kasar-kasarnya tiap naik gunung pasti ada, tapi nggak terlalu nggak terlalu wah banget lah, masih standar aja, masih pakai logika lah kasar gitu. Oke, ini kita coba cerita nih yang pengalaman pertama banget yang abang alamin pas lagi pertama kali naik gunung gitu. Pengalaman yang pertama kali gue naik gunung itu ya memang gue masih awam kan ya, namanya masih awam, kasar-kasar itu gue juga perlengkapan gue belum punya. Masanya masih pakai ala kadarnya, kasar-kasar itu. Lampu juga dulu kan ada yang namanya parafin, kasar-kasar terus lampu centir gitu. Ya nggak kayak zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang kasar-kasarnya itu ada headlamp, ada senter, seperti itu. Nah itu ada pengalaman mistis apa waktu itu? Kalau mistis itu pernah, jadi teman sepupu gue ini, dia ini dapat ini, jadi mungkin dia ini buang pembalutnya itu sembarangan apa kurang rapi ya, tak tahu dia kemasukan. Nah kemasukannya gimana tuh, bisa lebih spesifik lagi kan? Kemasukannya itu jadi gua start nge-trek itu kan sore. Rencananya gua mau nge-base itu di helipad, ada di Gunung Salak ini namanya helipad, tempat kayak model lapangan helikopter lah kayak gitu. Nah, niatnya gue mau berkemah di situ, bermalam di situ, tapi cuaca nggak memungkinkan, gue ketimpa hujan gitu. Gue ketimpa hujan, akhirnya gue bikin di tengah jalan. Nah itu juga jalur yang
yang gua lewatin itu bukan jalur biasa yang kayak modelnya kan. Kalau sekarang kan dia dibagi menjadi 3 jalur nih, ada lewat Cidahu, ada Cimalati, ada juga lewat Pasir Rengit. Nah Iya. kalau gua jalur jalur pribadi, jalur pendidikan gitu, itu lewat Pamijahan. Hmm. Jatuhnya sih kalau yang terkenal sekarang itu Curug Ciparai. Oh, Ciparai. Ya Ciparai jatuh di Pamijahan, Pondok Raina, kira condong dia. Oh, gitu. Itu berarti bukan jalur umum ya. Iya bukan. Tapi itu maksudnya nih ancaman nyatanya dulu nih. Maksudnya untuk treknya itu aman. Kalau buat trek sih aman, karena memang dulu kan senior gue ini ngebuka jalur dengan orang penduduk, dengan orang Oh, penduduk situ. iya iya iya. Nah, terus pas lagi naik itu naik jam berapa tadi? Naik kisaran habis asar. Oh, bisa asar. Terus kejebak hujan. Kejebak hujan itu kisaran jam setengah 6 sampai jam 8 malam. Nah, terus gangguannya mulai Kalau gangguannya itu awalnya sih gua lagi masak-masak ya kan, masak-masak sama teman-teman gua gitu kan. Nah, tahu nih teman sepupu gua ini kayak orang ngelamun tuh, nama cewek, kayak model pandangan kosong, dia diem aja gitu. Maksudnya dia diem aja, ditanya kagak jawab, diem gitu kan. Akhirnya nah ada tuh kayak model apa sih, nangis gitu. Akhirnya kan nah, pas besok paginya dibawa turun dulu tuh, dibawa turun ke bawah. Maksudnya yang namanya orang kesurupan kan nggak mungkin kita terusin gitu kan. Diobatin dulu sama penduduk tempat, akhirnya besokannya baru kita terusin lagi jalannya. Oh, jadi setelah kesurupan bukannya batal tapi masih bisa lanjut tuh waktu itu. Lanjut lagi, iya. Terus aman tuh sampai puncak tuh, sampai selesai perjalanan itu aman. Di perjalanan sih aman semua lah, turun naik. Tapi pas gua mau menjelang pulang ke Depok sini, itu di mobil masuk lagi gitu. Itu kisaran di Jalan Raya Dermaga gitu. Katanya si makhluk ini belum sepenuhnya keluar gitu. Nah di mobil ini tahu-tahu dia bengong gitu kan, tahu-tahu teriak-teriak gitu, anterin gue pulang gitu. Oh gitu. Iya. Nah terus akhirnya cara ngelarinya itu kan udah ya udah dermaga itu kan udah masuk kota dong. Iya, udah jauh banget. Nah memang kebetulan teman sepupu gua ada salah satu, dia nggak tahu aja dia bisa juga gitu, maksudnya bisa dalam hal-hal mistik lah gitu. Akhirnya dia coba sama dia, keluar masuk itu ada sampai 5 kali gitu, sampai teman sepupu gua kesel gitu. Akhirnya jangan cara paksa gitu, kasarnya lu dinego halus tapi lu nggak mau, tapi ini dipaksa, dibetot paksa gitu. Oh ya pokoknya temen ngerti lah itu caranya. Ngerti gitu dia. Tapi akhirnya efek ke temennya yang perempuan ini bahaya nggak tuh? Kalau efek ke temen sih ya paling dia cuman karena badannya pernah ditekin ya lemes gitu. Lemes gitu. Tapi kan sama teman gue itu kan udah dicabut gitu kan, dipakerin lagi lah kasar gitu, jadi tuh gitu kan nggak bisa masuk lagi gitu. Oh jadi emang saat itu teman ada yang bisa juga lah. Iya. Itu pengalaman pertama tuh ya? Pengalaman pertamanya udah ngeri itu. Ya kan, ketemu sama orang yang bukan orang. Iya. Nah itu tapi pertama kali nih. Ada lagi nggak cerita? Itu kan di Gunung Salak tuh. Gunung Salak. Ya ada juga sih beberapa gunung, kayak model contoh kayak di Gunung Medeng, Gunung Papandayan, terus di Gunung Prau juga punya pengalaman juga, terus di Gunung Lawu juga ada, sampai ke Gunung Semeru juga ada. Gitu. Oke, mau yang mana nih? Iya. Ini kan banyak cerita nih. Satu-satu dah yang atau enggak yang masih melekat di kepala tuh, yang nggak bisa hilang gitu. Di kepala yang di Papandayan. Sebenarnya yang masih melekat itu ya suara kunyahan seekor babi itu benar-benar di samping tenda gua, dia ngunyah begitu, kayak modelnya sih kayak di film Chucky gitu. Wah itu. Nah, ini sebenarnya gue udah sempet denger ceritanya nih, tapi nggak adil kalau cuman gue doang yang cerita. Bang, boleh diulang nggak itu yang di Papandayan gitu ya? Iya. Dari awal tuh ceritanya bagaimana? Ya ceritanya gue dari Jakarta, kayak emang kan gue udah ngerancang nih mau naik Gunung Papandayan sama teman gue 3 orang. Satu orang Jakarta, satu lagi orang Bandung gitu. Ini cowok semua atau? 2
2 cowok 1 cewek, jadi gue naik cuma bertiga. Iya, gitu. oke. Ya, gue naik bertiga, gue start dari Kampung Rambutan, gue naik ke Garut gitu kan. Gue dari terminal Garut gue nyambung lagi ke Cisurupan. Nah, kebetulan memang kan ada salah satu temen gue buka warung di sana, punya usaha gitu kan. Nanyain kabar gue segala macam gitu kan, baru kesini lagi bang. Oh iya teh gitu. Oh iya bang, nih mau ngasih unjuk ke apa teh. Nah, tidak, situ ada seekor babi, dia bilang gitu. Iya. Nah, babinya itu kakinya hitam, badannya itu abu-abu bulunya. Iya. Itu babi katanya sih ada yang nunggangin, dia gede lah, dia kayak model kayak anak sapi gitu. Oh kayak gitu teh, iya. Oh ya udah tuh, dia udah habis ngasih tahu gua ngurusin si Maxi dah. Ngurusin Maxi segala macem, packing ulang, baru gua jalan ke naik ke Gunung Papandayan. Ya selama di perjalanan sih gue aman-aman aja, asal gue ngeliat view bagus gitu. Terus gue tiba di Pondok Salada. Nah di Pondok Salada ini gue bikin tenda. Memang gue kan orangnya nggak mau terlalu rame gitu ya, kan banyak tuh ada yang bikin tenda di tengah rame jadi kayak berisik. Gue pengen nyari yang sepi, itu gue nyari ke rada ke dalaman dikit gitu, Agak pinggir dari inilah. iya gitu, keramaian. dari pinggir kan. Heeh. Ya kan kalau dulu mah kan memang belum ada babi, nggak taunya kan kalau sekarang tuh katanya ada babi gitu. Oh. Memang begitu masuk ke Monoselada itu pas mau maghrib itu gimana ya, kayak feeling kagak enak gitu. Kebetulan gua ketemu barengan dari bawah itu orang dari Tangerang. Itu dia 3 orang juga, 1 cewek, dua cowok. Kebetulan gua bikin tenda, dia bikin tenda di depan gua lah, jadi ada yang nemenin gitu. Nah, pas menjelang maghrib gue masak nih, ceritanya kayak mau makan malam lah gitu kan. Gue masak gitu kan. Kenapa di hati itu merasa kagak nyaman aja, gue minjem golok nih, gue minjem golok lu gitu, dikasih gitu kan. Nah gue balikin lagi, terus kedua kali gue pinjam lagi, apa golok lu gitu kan. Nah ini minjem golok itu karena ini apa, kepikiran cerita Iya, terkait binatang tadi. gitu. Oke. Nah pas ketiga kalinya gue minjem golok itu, gue pegang itu apa yang tadi pagi diceritain dengan teman gue di bawah yang di warung, itu babi bener-bener datang. Oh. Itu datang. Berarti emang firasatnya nggak salah iya, ya. Itu dia datang spontan, gue juga kaget, takut gitu kan. Itu gue masuk ke dalam tenda, gue tutup itu tenda, itu gue belum sempet ngerapiin makanan gitu. Semua makanan gue yang ada di depan tenda itu habis diacak-acak, kayak kompor gue segala macam semua habis. Itu dia ngunyah itu di samping gue percis, di samping gue lah seperti ini. Itu suaranya kayak orang rakus gimana sih, Ngecap gitu ya. cap, kayak bener-bener kayak apa, kayak di film-film Chucky lah gitu. kayak kelaparan iya, lah gitu. Gua harus bagaimana gitu ya, maksudnya satu sisi gua takut tapi gua campur emosi juga. Gua megang golok tapi itu golok pendek, seandainya kalau gua keluar gua ngusir dia tapi takutnya teman gua diseruduk gitu kan. Nah, itu gua untuk mencoba ngambil air wudhu nih gitu. Gua ngambil air wudhu, tapi kan nggak mungkin juga gue ngambil air wudhu di dalam tenda, kan pasti basah gitu. Bagaimana ya, gue mikir akhirnya gue sebisa gue aja lah, gue tahu usulan gue kirimin yang punya Jawa Barat kayak model yang Prabu Siliwangi, Surya Kencana, Prabu Kian Santang ya, seperti itu spontan. Setelah gue habis gue tahu usulan begitu, nggak ada semenit itu angin kencang. Di depan tenda gue flashlight yang gue bikin 4 penjuru kanan kiri belakang gitu kan, itu putus. Itu babi itu kabur dengan sendirinya, atau datang lagi. Nah pas datang kedua kalinya gue makin down, tapi rasa emosi gue tuh makin timbul gitu. Kenapa gitu kan. Ya udah tuh cari cara lagi gitu kan. Ada makan lagi gak? Ada nih Pang, buah pir. Ya udah nggak apa-apa, coba sini. Gue ambil tuh salah satu buah pir itu, gue buka pintu tenda, gue sambit. Nah dia masih belum ngerespon, ini babi nih masih makan itu. Nah pas sambitan kedua gue melempar jauh, nah dia tuh nguber itu makanan gitu. Nah gue buru-buru turun ke bawah gitu, minta tolong dengan ranger gitu. Nah begitu gue udah ketemu ranger, sebenarnya sih di situ
banyak anjing itu, anjing ranger, tapi dia cuma menggonggong doang gitu. Tapi nah si babi ini tetap kagak kagak takut. Banyak juga dari tenda-tenda dari tenda-tenda lain itu nyenterin lampu, gue pikir mau nolongin, katanya enggak. Oh ya udah gitu kan, seperti itu. Nah lagi juga teman gue sih yang si cewek ini, dia lagi posisi dapet dia, dapet. Nah ngobrol, ya, ditanya tuh kan, ditanya sama ranger, teh memang sudahnya di mana gitu. Saya di Bandung Kang. Oh pantes gitu, memang kenapa gitu ya kan. Nah dia ngobrol berdua, kayak ngobrol serius gitu kan. Habis ngobrol serius, gua tanya, ngobrol apaan? Ini bang, pantesan apa namanya didatangin babi itu, katanya orang Bandung memang nggak boleh main ke daerah sini, apalagi ke daerah Pangandaran gitu. Oh seperti itu, iya gitu. Ya kalau masalah itu sih masalah dia lah, gue sih nggak mau tahu gitu. Cukup dia aja yang tahu gitu. Nah nih Pocongar yang dengar ceritanya seperti yang dibilang Bang Papang itu, jadi kayak ada semacam rule atau bahkan kayak semacam perjanjian gitu. Ada apa dengan orang Bandung yang tidak bisa masuk ke beberapa daerah, padahal sama-sama di Papandayan, Jawa Barat juga. Jawa Barat juga dia. Nah itu kalau ada yang tahu sejarahnya atau misalkan ada yang tahu mitosnya seperti apa, mungkin bisa di komen ya ntar. Karena di sini kan Bang Papang juga dia kan sebagai pendaki aja nih, bukan orang yang paham gitu. Iya. Oke, jadi itu ternyata teman Bang Papang yang perempuan itu dapat dan ya, orang Bandung. Orang Bandung, asli orang Bandung. Asli dia. Iya. Jadi itulah yang bikin babi ini muncul. Iya. Tapi apa ya? Kalau kita dengar secara apa namanya, kejadian itu kan kayak sesuatu yang bisa dibilang kejadian yang logis gitu. Iya. Kenapa bisa dibilang logis? Ini kan dia binatang, hewan gitu kan. Wujudnya bisa kita lihat gitu. Dia juga ngubrak-abrik segala macam. Itu kan kalau kayak di belahan bumi yang lain kayak Amerika misalkan, itu mirip kayak orang camping tapi diganggu sama beruang grizzly itu gitu. Nah itu apa sih dari sudut pandang Bang Papang tuh, kalau ini kayaknya nih ada nuansa mistisnya gitu loh nih babi itu. Iya, makanya itu kan yang menurut teman gue yang ada di bawah, di warung bawah, katanya itu babi itu ada yang nunggangin. Nah kan gue tuh kagak paham masalah begitu, maksudnya nunggangin itu apa gitu. Oh tapi berarti si babi itu nggak kelihatan ada yang nunggangin atau enggak? Enggak. Iya. Oh berarti kayak semacam mungkin maksudnya si apa temennya Bang Papang itu kayak semacam jelmaan atau mungkin kayak jadian. Dia babi bener, tapi makhluk itu ada yang demen sama dia lah, makanya dekat di dia gitu, kayak di kayak model kayak orang nih ketempelan lah gitu kasarnya. Lucu ya, binatang juga bisa ketempelan ternyata. Seperti itu. Ya, tapi kurang lebih kayak gitu yang ditangkap sama Bang Papang. Ya kalau gue pakai logika, gue pernah juga kayak di Gunung Gede, pernah gue lagi masak itu tempatnya di alun-alun Surya Kencana. Nah itu sempat ada bangsa 2-3 babi juga ya kan datang. Nah itu gue nyalain lilin, nah itu dia ngeliat api kabur gitu. Tapi kalau babi ini bukan kabur, malah makin dekat, kasar-kasar begitu. Iya, bukannya takut gitu. Oh ini apa kayak perilakunya beda dari binatang yang beda sama terus umumnya gitu. Iya, memang kan teman gue yang di bawah juga yang di warung tuh, nah dia kan bilang, maksudnya bang ada salah satu babi di atas, kakinya hitam, badannya abu-abu, itu ada yang nunggangin. Nah gue masih belum paham tuh apa maksudnya yang nunggangin babi itu. Seperti itu. Nah itu salah dua ya kan, tadi banyak tuh cerita. Tapi ini masih di daerah Jawa Barat. Jawa Barat ya. Atau Jawa Tengah gitu, Jawa Timur, ada cerita beda nggak? Cerita beda ya paling sebenarnya ada di Gunung Lawu gitu. Di Gunung Lawu itu tepatnya gue naik 2012 itu di Gunung Lawu. Jadi sih sebenarnya dibilang unik ya unik. Jadi gue dulu rencana gue ke Gunung Lawu itu mau mencari bunga anthurium gitu.
dulu kan lagi booming tuh Iya, iya, iya. bunga anthurium, sedangkan di sana kan lambangnya anthurium, bunga gitu ya, di daerah Karanganyar. Mhm. Mau naiklah ke sana gitu, mau naik ke sana gitu kan. Itu gua cuma bertiga juga, gua, sepupu gua sama temen gua. Memang dari perjalanan kereta juga gua sempat cekcok juga, gua di dalam kereta, teman gua ditodong, ditodong pisau gitu kan. Lah, di kereta ditodong pisau? Iya, dulu kan Oh. zaman kereta dulu itu kan banyak ini tukang pengamen, terus tukang-tukang makanan yang tidur di Ah, depan iya, di iya, iya. kolong-kolong kita. Iya, masih apa, masih nggak bisa lepas dari pedagang keliling, Iya, asongan kereta gitu-gitu. Iya, iya. ekonomi lah gitu. Betul, betul, betul. Kasar-kasarnya kita duduk di sini, atau dia ada yang nempatin di sebelah sana, Oh, heeh, heeh. seperti itu. Itu kejadiannya pas mau masuk dari Cirebon itu. Memang keseringan semua pendaki yang entah dijamret, entah chaos lah gitu di daerah situ semua. Gitu. Oh. Kebanyakan di daerah Cirebon, di seperti itu. Terus ketika pas lagi naik ke gunungnya, Kalau waktu naik ke gunungnya itu memang kan gua sebelum ke situ kan gua ke rumah orang dulu nih, nanya, izin lah, bang, gua mau naik ke Gunung Lawu dong gitu, mau naik ke Gunung Lawu gitu kan. Ya udah, nggak apa, lu naik aja ke Gunung Lawu. Ntar juga ada 2 ekor burung, dia bilang gitu. Disebutnya sih Gagak Majapahit, nggak apa-apa, itu ada di kiri kanan lu nanti, dia bilang gitu. Dia yang nunjukin jalan gitu. Tapi bener gue bilang gue bilang bohongan tapi nyata, itu bener-bener dia bentuknya burung kecil. Tapi kalau temen gue bilang itu namanya Gagak Majapahit, dia bentukin jalan dari mulai pagi sampai turun gitu. Dan itu bener tuh ngikutin. Bener ngikutin gue dia. Nggak terbang. Enggak, pokoknya dia setiap gue istirahat, dia ada di kanan kiri pasti ada gitu. Itu burung tuh ada gitu. Nah, itu, tapi itu apa maksudnya, temennya Bang Papang itu nggak ngejelasin kenapa ada di situ dia? Nggak ngejelasin sih, dia cuma bilang seperti itu. Nah, kebetulan memang teman gue kan orang Solo juga, ya mungkin ya gue nggak tahu dah, kalau namanya orang Solo kan ya model-modelnya kayak Islam zaman dulu lah, kayak wali apa sih, Ya, ke Jawa yang kasar gitu. Iya, banyak apa namanya, keyakinan yang mereka pelajari gitu. Dia seperti itu. Oh, gitu. Iya. Udah gitu gua nge-base camp itu di pos 3 apa di pos 2 gitu. Itu memang serem juga sih itu tempat, tapi alhamdulillah sih pas gua nge-camp di situ nggak terjadi nggak terjadi hal-hal yang nggak gua inginin gitu kan. Tapi banyak juga orang bercerita, bang lo nge-camp di mana? Gua di pos ono lah, lu berani amat gitu. Emang kenapa bang? Kalau gua nggak berani di situ. Memang kan ada satu pos itu tempat kayak model orang buat taruh mayat gitu, terus ada yang bunuh diri juga gitu, seperti itu. Oh, ternyata ada. Tapi itu real? Ya ada real itu. Ada yang orang mati di situ, ditaruh di situ. Oh. Maksudnya pendaki lah gitu. Oh, pendaki. Iya. Oh, ternyata ada satu spot di Gunung Lawu. Sebenarnya kalau buat spot itu banyak sih bang, maksudnya spot yang tempat orang hilangnya bahkan dia kan dibagi 3 jalur ya. Kalau itu kan ada Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, sama Ceto. Nah kebetulan dulu itu gue naik lewat Cemoro Sewu. Gue naik dari Cemoro Sewu turun Cemoro Sewu lagi. Nah banyak orang bilang sih di situ ya lumayan angker lah gitu. Tapi kan kalau gue berpikirnya yang tadi itu gue bilang, maksudnya gue main ke suatu gunung itu, gue anggap itu gue main ke rumah temen gitu. Okay. Ya karena memang di samping hobi juga gitu ya, cuma pengen ya kita mau ngeliat lah itu pemandangan asli di sini gitu ya. Yang penting mah kalau naik gunung kita bisa jaga adabnya aja, kasarnya gitu, jangan sompral, memang rasa takut sih ada gitu. Oh, tapi ini ada yang sedikit menarik juga nih kan, untuk yang cerita 2 yang sebelumnya nih, ini ada kemiripan. Kenapa dibilang mirip? Itu adalah pertama sama-sama ada perempuan di dalam rombongannya Bang Papang, dan dua-duanya sama-sama dapat. Berarti memang kalau perempuan dapat ini nih
cukup riskan naik gunung ya. Iya, ya satu kan riskan memang identik bau amis ya, kasar-kasar gitu. Ya yang namanya bau amis kan ya tahu sendiri lah, Iya, kasar-kasar iya, iya. malu-malu seperti itu pasti dekat lah gitu, Mm-mm. seperti itu. Oh, berarti Pocongers kalau nanti ada dari kalian yang mau naik gunung nih, khususnya yang perempuan, nah coba deh tuh mawas diri, karena ketika lagi berhalangan atau eh, lagi memang datang bulan atau segala macam tamunya kalian para perempuan, ini aja sadar diri aja, oh gue lagi berhalangan nih, mendingan gue nggak usah naik. Atau ketika memang lagi di pertengahan, cepet-cepet bilang sama teman-temannya, supaya paling tidak mereka tahu gitu ngejaga kalian kayak bagaimana, apa milih tetap lanjut selama kalian menjaga sikap, atau mungkin lebih baik kita turun aja deh karena nggak yakin nih. Karena seperti yang Bapak Pang bilang nih, ternyata karena ketika berhalangan gitu kan memang ada eh, maaf gitu kan, sesuatu yang keluar dan itu berbau amis gitu. Jadi itu cukup cukup menarik perhatian si makhluk gaib mungkin. Iya, gitu kan, karena bener. ya darah kan identiknya Iya, juga begitu ya. bau amis lah kasar. Nah itu kalau eh ini kan sekitaran Jawa tuh, di Iya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pernah punya pengalaman mistis di luar, pernah di selain Jawa kan, maksudnya naik gunung gitu? Pernah itu gua di Gunung Rinjani, itu tempatnya di Lombok ya. Nah itu ada pengalaman horor juga. Pengalaman horor yang nggak terlalu parah banget sih, cuman cuman ya sekilas doang lah gitu. Nah gua lagi tuh ada bangsa 12 orang lah gitu. Gua naik ke Gunung Rinjani, gua lewat Sembalun. Ya memang kan tahu sendiri kalau Gunung Rinjani itu kita harus ngelewatin namanya tujuh bukit penyesalan gitu. Ya udah campur capek juga, lelah juga. Ada salah satu teman gua ini itu baru nyampe bukit kelima itu udah nggak kuat dia gua temenin tuh di bukit kelima, dia bilang, "Pang, gua udah nggak kuat, tinggal gua di sini," dia bilang gitu. Yang namanya kita satu tim, gua nggak bisa ninggalin dia gitu, gua nggak bisa ninggalin lu, gua bilang gitu. Kalau lu mau di sini, gua juga tetap di sini. Nggak, Bang, tinggalin aja gitu kan. Nah gua ngomong dengan yang lain nih, gimana, nggak, kita tetap naik ke atas gitu kan. Nah selang ngobrol teman gue jatuh, nggak taunya kena kayak model penyakit hipotermia. Iya. Nah dia kena hipotermia, gue sama teman-teman langsung bergegas lah gitu ya ngobatin dia. Nah tahu-tahu nongol lah nih dari bawah naik ke atas, itu ada anak Malang satu orang yang ketinggalan dengan rombongannya. Nah dia ketinggalan dengan rombongannya, dia menghampiri gua, dia nanya, "Bang, masih jauh gak?" Kisaran 2 bukit lagi, Mas gitu. Selang habis gua ngomong begitu, itu orang jatuh seperti apa yang teman gua gitu. Jatuh, teman gua yang tadinya sakit hipotermia sembuh, nolongin dia nih, nolongin yang orang Malang ini gitu kan. Tanpa sadar gue lagi megang gitu kan, tahu gue nengok ke arah selatan gitu ya, ke arah bukit itu dengan sendirinya, apa merinding gue tuh ya, kasar-kasarnya gua ngelihat spontan begini, itu ada kayak pintu keraton gitu. Pintu dibilang halusinasi tapi bukan, tapi bagaimana ya, itu ya jelas banget itu pintu ngebuka tret. Nah spontan temen gue itu semua gue tabok-tabokin atu-atu, cabut. Apa Bang, udah cabut, gue bilang gitu, jangan di sini, gue bilang gitu. Itu posisinya menjelang mau pertemuan dari sore ke maghrib. Nah itu pintu itu lihat itu searah Bang Papang mau ngelanjutin perjalanan, atau dia ke arah lain, di arah yang lain? Itu di arah yang lain. Gitu. Nah tepatnya di samping gua lah, dia ke arah bukit begini. Jadi ini jatuhnya sih ini puncak Rinjani, di sini ada salah satu bukit apa lah gitu. Nah begitu gua lagi megang, gua nengok begini, gua juga kaget gitu kan, itu apa fata morgana gua, apa halusinasi, pokoknya gua ngeliat jelas itu pintu kebuka begini.
Nah itu pintu kebuka, semua gua tabok-tabok ya kan. Kenapa lu cabut? Jangan di sini, ya cabut, semua cabut ke atas tuh. Nah gua nggak ceritain tuh, gua ngelanjutin naik ke atas terus. Ya kan ini temen gua walaupun sakit mau nggak mau harus gua bawa ke atas kan. Nah kalau untuk yang orang Malang tadi? Orang Malang tadi akhirnya ikut dengan rombongan gua karena dia kan memang udah dengan rombongan. Iya gitu. iya. Ikut gua sampai ke atas. Akhirnya belum ketemu sama rombongannya, tidurlah di tenda gua dulu dia. Oh. Sampai besok hari gitu. Oh. Nah itu apa namanya? Berarti ketika dia ada di sebelah kiri dari jalur pendakian Iya. yang dilihat itu. Nah terus apa yang dipikiran Bang Papang? Kok ini ngeliat nih? Iya. Terus ayo bang udah tinggal gitu. Ya gue sih ngerinya yang namanya pintu ya, kasar-kasarnya apa dia bisa narik bagaimana, pokoknya itu juga hawa takut juga ada gitu kan. Apa model fata morgana gua kecapean, tahu-tahu halusinasi bisa ngeliat seperti itu juga di luar nalar gua gitu. Tahu-tahu gua nengok itu pintu ngebuka begitu, teman-teman gua tabuk, gua suruh cabut semua gitu. Nah teman gua kenapa Bang, udah nggak kenapa-napa, apa namanya kita cabut aja gitu. Nah hari itu juga gua nggak ceritain gitu. Karena gue sampailah gue ke puncak Pelawangan. Ke puncak Pelawangan, gue bikin tenda segala macam, istirahat. Nah besok paginya gue mulai muncak. Udah dapet lah kayak view foto-foto segala macam. Gue turun ke Pelawangan lagi. Dari Pelawangan lagi gue tidur semalam lagi, baru gue turun ke bawah lagi ke pos 1. Tapi begitu gue balik turun, nyampe di pos 3, temen gue cewek kesurupan lagi gitu. Ada cewek kesurupan, tapi kalau ini kesurupannya kayak orang pingsan gitu. Tahu-tahu di jalan jatuh. Nah gua gotong dengan 5 orang, nggak kuat gua ngebawa itu cewek. Padahal ya paling itu cewek beratnya kisaran 60 kilo, tapi gua gotong berempat kagak kuat gua gitu. Ada 5 orang, gua ngegotong dia, gua taruh di shelter ya kan. Gue pikir dia pingsan apa bagaimana, diobatin tuh dengan bule Jerman. Nah nggak taunya ini bule Jerman. Iya, ini bule Jerman ini nggak taunya dokter lah gitu, diobatin. Secara medis iya, ya. secara medis gitu kan. Nah kebetulan gue naik ke Gunung Rinjani ini kan memang ada salah satu teman gue lah, guide lah di sana itu, Bang Ade. Lalu gue manggil beli lah. Nah dia udah bangsa 94 kali lah turun naik Gunung Rinjani. Nah spontan si temen gua ini lagi dipegang sama itu bule, gua ke belakang lah tuh, gua ngeliat kakek-kakek gitu, jenggotnya panjang, pakai pakaian putih udah kayak model sorban gitu. Gua pikir gua doang kali yang ngeliat itu kakek-kakek. Nggak taunya si beli ade ini ngeliat juga gitu, ngeliatin orang juga. Berarti bukan halusinasi dong ya? Iya, seperti itu. Tapi yang dilihat sama persis? Sama. Apa yang gua lihat dia kayak kakek jenggot panjang, pakai udeng-udeng. Nah si beli ini ngeliat juga dia sama seperti itu. Nah nggak tahu kenapa gue minta rokok gitu. Gue juga antara sadar sama nggak sadar gitu kan. Gue minta rokok ke teman gue, rokok apaan Bang? Rokok apa aja gitu. Gue minta itu rokok gue bakar ya kan, gue isepin gitu. Ada bangsa 6 isepan, gue muntah. Nah gue muntah di situ, tapi muntahnya itu bukan muntah air, bukan muntah nasi, tapi keluar angin gitu. Nah itu spontan, yang tadinya lagi diobatin sama itu bule sembuh, bangun gitu. Gue di luar logika gue, kenapa bisa seperti itu. Nah itu apa namanya, kalau yang hipotermia tadi itu temennya laki apa perempuan? Laki gitu. Jadi gitu. Gua naik 12 orang itu ada ceweknya 2, sisanya 10 laki semua. Gitu. Ini perempuan dapat juga nggak nih? Enggak, kalau enggak itu dia. Tapi Bang Papang tiba-tiba minta rokok itu, nah itu ada tujuan atau? Sebenarnya bukan ada tujuan, itu tahu di hati kayak ada yang ngucap aja gitu Pak, maksudnya bagi gue rokok gitu, seperti itu. Itu juga nggak hanya di Gunung Rinjani doang, gue juga punya pengalaman kayak di Semeru gitu. Sama apa, minta rokok juga, kasar-kasarnya itu apa ya, kalau orang bilang kayak diganti lah gitu,
daripada lo nyelakain teman gua, mendingan lu gua kasih makan lah kasar gitu. Oh. Itu di luar logika juga itu waktu di Gunung Semeru. Tapi itu kan karena secara refleks dari Bang Papang. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita hanya ya cukup berdoa lah apa Iya. itu sebenarnya nggak masalah juga. Iya, nggak masalah gitu. Itu juga aku juga cuman spontan gitu. Tahu gue minta rokok sama temen gue juga nggak tahu apa maksud dan tujuannya diri gue kagak komat kamit, gue nggak baca doa sama sekali, gue nggak baca doa gitu. Gue minta rokok ke temen gue, rokok apaan Bang, apa nanya gitu. Ya kayak di luar nalar gitu, kasar kayak ada yang minta rokok tapi mungkin melalui diri gue kali gitu kan. Setelah itu gue bakar 6 isepan, gue muntah cuman muntah angin gitu. Nah si cewek ini sembuh gitu. Gue juga kadang-kadang suka aneh juga kenapa seperti itu. Itu nggak bisa dikontrol tuh Bang. Maksudnya kontrol gimana? Ya maksudnya kalau misalnya lagi kepengen kayak begitu, nggak usah ngapain sih gitu. Apa emang ya udah ngalir aja gitu? Ngalir aja dengan sendirinya gitu. Seperti itu. Ya alhamdulillah sih si cewek ini udah sadar lagi, gue ngajakin turun lagi gitu kan. Nah ketemu malam lah gue ketemu malam itu kan jarak dari pos 1 ke RTC itu lumayan jauh lah, jalan kaki, udah malam gitu kan, udah sepi, jalan padang savana berdebu gitu kan. Ya serem sih, ada suara-suara anjing serigala, suara kerincingan sapi, tapi alhamdulillah sih gue nyampe ke RTC lagi gitu dengan rombongan yang lain. Nah untuk yang di kejadian Rinjani ini nih, sebenarnya ada nggak sih sebenarnya gelagat dari teman-temannya Bang Papang tuh yang sampai bisa terjadi hal-hal yang itu sebenarnya kan nggak diinginkan ya? Iya. Ada yang tiba-tiba kena hipotermia, terus ada temen yang perempuan tiba-tiba pingsan. Kalau dari yang cerita sebelumnya tuh kan perempuan 2 dapat tuh. Iya. Nah kalau yang di Rinjani sendiri ada nggak dari maksudnya teman-temannya mungkin apakah dia sompral lah lagi di jalan atau dia nggak sengaja buang sesuatu kayak misalnya nih permen buang aja lah gitu? Nggak ada sih, maksudnya nggak ada yang sompral seperti itu, maksudnya tertib semuanya gitu. Ya dia datang dengan sendirinya aja kalau menurut gue sih gitu. Berarti mungkin ada kasusnya juga kayak semacam wah gue kurang tertarik sama kelompok ini nih, itu bisa jadi dong ya gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi ini kan pengalaman Bapak Papang ini kan cukup banyak ya. Kalau untuk kejadian kayak gini sebenarnya wajar nggak sih terjadi? Maksudnya setiap apakah naik gunung pasti akan ada ya, kita mau bilang gangguan mungkin enggak ya mungkin kejadian mistis gitu, apakah hampir dipastikan ada atau enggak juga, kadang naik enggak terjadi misalkan? Ya kadang ada kadang enggak. Memang sih kalau gua nyari tahu ke teman-teman nih pasar kalau salah satu dari kita tuh ada yang bisa gitu, ada yang bilang kayak sih mancing gitu. Maksudnya mancing itu misalkan teman gue kayak punya isian gitu. Nah dia tuh bisa mancing gaib-gaib yang ada di sekitar situ, seperti itu katanya gitu. Oke. Ya mungkin kalau itu berarti kayak semacam orang ini secara nggak sadar membawa tamu tadi undang gitu yang tidak diharapkan sama si makhluk gaib yang ada di gunung sana lah. Oke, kalau itu sih masih acceptable ya gitu. Tapi apa ya, kalau misalkan kejadian yang apa namanya horor mistis gitu untuk orang-orang yang nggak sompral gitu misalkan, apakah sering juga? Maksudnya ya kita sesuai prosedur gitu. Kita jalurnya sudah benar, kita tidak ada yang kurang ajar, tidak ada yang dalam tanda kutip sedang berhalangan. Kalau misalnya perempuan atau misalkan apa namanya ada orang yang kurang ajar nih di antara kelompok ini atau nggak ada yang bisa, tapi dia tetap mengalami kejadian yang kayak begitu, itu ada nggak di kadang ada juga sih kan, kadang-kadang orang kan ada apa ya lupa gitu, kadang-kadang dia kencing kagak numpang gitu. Iya juga ya kan kasar-kasar seperti itu kan. Kejadian ini nggak hanya orang-orang dapat gitu kan, kayak modal kita kencing nih kita nggak baca doa,
kan Iya. mana tahu di situ lagi orang ada yang nongkrong gitu kan. Iya juga. Seperti itu. Katanya wah sialan kaki gue dikencingin nih. Iya, ya begitu. Oh, iya menarik ya. Karena gini loh, kan aneh sebenarnya belum pernah naik gunung ya. Cuman kayaknya kalau setiap dengar cerita orang naik gunung tuh ada yang wah keganggu nih, misalnya ada dia melihat sesuatu, Iya. apa ketika dia naik gunung muter-muter tuh nggak nemu jalan kayak gitu tuh. Oh pernah, itu gue pernah. Itu pernah juga. Pernah kejadian itu di Gunung Gede. Jadi ceritanya sebenarnya itu bukan kemauan gue ya. Jadi gue lagi tuh bikin pendakian massal nih dengan organisasi gue lah gitu. Memang sih identik ya, kalau Jawa Barat itu kan identik dengan macan ya, kasar-kasarnya gitu lah. Nah ceritanya ini peserta gue ini dia niatnya sih baik. Nah dia mau bakar ayam di Sura Kencana, tapi cara dia salah. Kenapa gue bilang salah? Seharusnya itu ayam dibawa diungkep dulu. Nah itu ayam habis dipotong dicacak-cacak dibawa lah gitu. Dalam itu kan, keadaan seger. iya. Oh. Seperti itu. Belum diolah ya, baru benar-benar di apa? Baru habis dipotong lah gitu. Oh. Baru dicuci doang kan ya masih amis lah gitu. Iya. Emang itu sepanjang perjalanan gitu kan, gue ngeliatin orang kok jalannya lama bener gitu, karena lambat gitu. Nah gue tinggal nih, dia jauh nih, gue nyampe lah di Sura Kencana. Gue nyampe di Sura Kencana itu ada peserta gue kena hipotermia juga. Hipotermia, gue obatin rame-rame sama temen-temen gue. Nah kan yang satu panik dengan yang hipotermia, satu panik dengan orang yang belum nyampe nih, yang masih di bawah gitu. Dan itu yang bawa ayam tuh. Iya, yang bawa ayam itu. Nah gue itu disuruh turun lah berdua sama temen gue. Pang turun gitu ke bawah. Nah, gue nyari nih, gue selusurin dia nih. Ada jarak bangsa 1 kilo, gue selusurin ke bawah, gue nggak ketemu itu orang. Padahal jalurnya sama persis. Iya, sama satu jalur gitu. Gue turun ke bawah, sampai gue naik lagi ke atas lagi, ketemu gue nggak ketemu. Gitu. Udah tuh, gue istirahat dulu karena udah capek juga kan, udah turun naik gitu kan. Gue capek, gue ngopi dulu, ngopi segala macam. Akhirnya gue turun lagi dengan 4 orang. Akhirnya gue telusurin sampai bawah, ketemulah dengan ini orang. Nah ini orang posisinya lagi di bawah pohon dia. Dia lagi di bawah pohon. Nah jadi apa ya, kayak orang keder, kayak orang linglung gitu. Iya. Seperti itu. Itu kejadiannya pagi, siang, sore? Itu kejadiannya udah malam. Itu kejadiannya itu lepas maghrib. Ya kayak mau ke Isya lah. Iya. Jadi linglung juga akhirnya ketika naik dia nggak nemuin siapa-siapa tuh. Iya, akhirnya dia diam di bawah satu pohon, ya kan. Akhirnya ketemu dah dengan dua orang gitu. Kan? Gua tanya kan, sebelumnya gua itu belum tahu dia bawa ayam itu. Iya. Itu, ya kan. Nah kebetulan temen gua kan memang ada yang bisa juga nih, satu orang ini dia paham lah gitu. Oke. Ya begitu udah ketemu, nggak tahu ini cewek ini memang lagi diikutin gitu, lagi tutupan muka lah. Seperti itu. Akhirnya ya sama temen gue nggak tahu diapain, akhirnya bisa ketarik lagi dianya. Kita bikin tenda lah di jalur sampai pagi gitu. Tapi kalau untuk kan tadi dibilang identiknya dengan harimau di Gunung Gede, tapi akhirnya ketemu juga nggak tuh? Maksudnya ketemu si harimaunya enggak, gitu? Maksudnya tuh bukan identik Gunung Gede. Oke. Kayak Jawa Barat. Oh iya. Kalau Jawa Barat itu identiknya dengan macan lah gitu. Oh berarti konteksnya yang aneh tangkap di sini, jangan membawa makanan yang kondisinya masih segar atau berbau amis gitu. Iya, karena itu. Daerah Jawa Barat itu kalau menurut legendanya itu identik dengan macan atau karnivora lah. Iya. Gitu. Berarti itu. Ya kalau secara realnya mirip kayak babi tadi ya. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi nah pernah nggak, ini soalnya cukup menggelitik kita juga nih, pernah nggak sih ketemu sama mungkin Bang Papang diajak sama rombongan gitu, tapi rombongan ini maksudnya bukan sompral ya, maksudnya kayak kita nih GPC nih, ini kita mau apa, pengen tahu nih fenomena di sini mistisnya apakah sesuai dengan cerita orang nih, jadi kayak semacam pembuktian, terus kayak kita foto-foto, itu pernah nggak Bang
kayak Kalau kayak dapat gitu sih kelompok kayak gitu. pernah kejadian juga, tapi yang melihat itu bukan gua gitu, tapi temen gua gitu. Nah mungkin memang dianya sompral gitu kan, ngomongnya ngelantur, masa bodoh gitu kan, Oh. kasar-kasarnya gitu. Tapi yang diliatin itu bukannya gua, tapi dia gitu. Tapi ini kalau misalkan nih Bang, Iya. ini kita GPC nih Hmm. mau mencoba bikin suatu apa ya pembuktian tapi di gunung nih Hmm. gitu. Tapi kan kita kan selama ini kan basicnya kan saya, jadi kita cuma kayak foto-foto gitu. Iya. Atau enggak kita kayak apa namanya merekam atau misalnya bikin footage sepanjang kita jalan gitu. Itu kira-kira aman nggak Bang? Ya kalau aman sih ya 50 Oh kalau gitu. menurut gua gitu, Ah. 50 kita kan nggak tahu apa dianya seneng apa enggak gitu. Oh. Kalau dia seneng ya alhamdulillah, tapi kalau dia nggak seneng kan berbalik ke diri kita juga ngerinya, Oh iya betul imbasnya betul betul betul. gitu. Karena nih setelah dengar ceritanya Bang Ah. Papang nih, sebenarnya aneh tertarik gitu loh. Ya bukannya mau sombral juga, Iya. cuman kita kan selama ini GPC nih Pocongar itu kan selalu juga setiap kita hunting apa gitu kan masih dalam lingkup pemukiman nih gitu Iya. kan. Kayak di Depok, kayak di Kerawang, kayak di Banyuwangi, Jogja segala macam. Tapi itu lingkupnya masih lingkungan yang masih banyak orangnya Iya. gitu. Dan apa namanya? Ya bukannya nggak ada hasil, ada Iya. hasilnya. Nah kami sih sebenarnya penasaran apakah dengan konteks lokasi yang lebih sepi, gunung kan sebenarnya nggak, walaupun banyak orang tapi kan dia cuma hanya lalu lalang gitu, naik Iya. turun. Itu kira-kira kita dapat hasil yang lebih oke nggak? Sebenarnya gitu sih gitu. Kalau menurut gua sih kalau buat hasil sih pasti dapat. Kan tergantung kitanya kuat apa enggaknya. Iya sih, Ya iya. kan tahu sendiri kan mas, namanya gaib itu kan kayak model bukan dibagi-bagi, dia kan ada berbagai tahap. Sama aja lah kayak kita nih, kayak kita kepala rumah tangga, ada lagi RT, ada lagi RW, ada lagi lurah gitu. Ya seperti mungkin tingkatannya itu lebih apa ya, lebih wah lah gitu, seperti itu. Dan powernya juga mungkin ya lebih besar lah gitu kalau di gunung dibanding di kayak model kayak di rumah apa di mana gitu. Oke, mungkin kayak apa kapan-kapan boleh ya Bang ya kita Boleh. apa dibantu untuk naik gunung Ya, gitu. siap. Karena kita juga penasaran gitu loh, apa sih yang terjadi kalau misalnya kita nih mencoba hunting di gunung misalkan. Tapi kita di sini juga bukannya mau sombral, kita juga bukannya mau gaya-gayaan. Kalau misalkan ternyata kita sanggup nggak sanggup ya kita akan ini dah objektif lah gitu. Tapi kita akan dipandu sama Bang Papang nanti. Iya. Semoga nanti ada rezekinya, semoga Amin. nanti kita bisa buktikan gitu kan sejauh mana cerita-cerita dari para pendaki ini yang apalagi yang terkait mistis ini kita rasain gitu. Nah, kira-kira Bang kalau misalnya GPC ini mau hunting, Iya. nih kita kan belum pernah nih, saya aja aneh aja belum pernah nih. Ada nggak saran kayaknya gunung yang ya masih oke lah kalau untuk dijajakin nih, kan kita kan namanya tujuannya untuk apa namanya sesuatu yang beda dari teman-teman yang lain kan pasti ada resikonya dong gitu loh. Itu kira-kira ada ini nggak apa namanya saran gunung mana sih yang Kalau gunung yang masih mistis ya, ya kalau gunung kalau buat Jawa Barat yaitu Gunung Salak, Gunung Cermai. Itu gunung yang menurut gua sih masih mistisnya masih banyak gitu. Masih banyak karena kan memang kan Gunung Salak ini kan Gunung Salak dan Gunung Gede dan Halimun itu dulu namanya segitiga apa? Kayak model pusaran apa sih ya? Kayak model segitiga lah gitu masalahnya. Ya kalau orang mau ngertinya kayak segitiga bermuda gitu. Iya, seperti itu. Tapi ini segitiganya nih kan ada gunung terus membentuk kayak segitiga gitu. Seperti itu. Paling kalau buat di Jawa Tengah ya banyak sih kalau tempat-tempat yang serem-serem lah gitu kan, asal-asal kayak Gunung Lawu, Gunung Slamet ya seperti itu. Apalagi lumayannya ke Jawa Timur. Kalau ke Jawa Timur ada salah satu gunung itu namanya Argopuro. Argopuro itu yang dulunya di mana Putri Rengganis itu dipasung di puncak
Argopuro. Oh. Itu anak dari kerajaan Mataram apa Majapahit lah gitu. Ini ada mitos lagi nih Pocongers, ini bisa dikoreksi lagi. Tadi di Gunung Argopuro ya. Argopuro. Oh, nah di Itu situ. Argopuro itu dibilangnya long trek Pulau Jawa. Dia trek terpanjang Pulau Jawa. Kalau di luar Jawa itu sama kayak Gunung Leuser lah dia. Dia memang treknya panjang. Nah di sana kita masih bisa melihat satwa-satwa kayak merak, macan kumbang yang hitam masih ada di sana. Begitu. Babi juga ada. Saya kok lebih ngeri dengan binatangnya. Gitu. Karena apa namanya? Tapi kalau misalnya untuk di kayak Gunung Gede apa segala Iya. macam binatang-binatang yang kayak disebut tadi, atau mungkin lebih fokusnya yang kayak tadi Bang Papang bilang macan. Nah, secara fisiknya atau memang secara aslinya macan itu sendiri di gunung itu masih ada? Sebenarnya kalau buat macan bener sih masih ada. Karena memang kalau di Jawa Barat sistem media kan dari zaman dulu apa ya, kalau Jawa Barat ini ratu dibilangnya. Jadi kalau misalkan itu macan itu makan manusia, dia kan diusir dengan ratunya, dengan rombongannya. Makanya belum ada sejarahnya kan di Pulau Jawa Barat itu di gunung orang dimakan macan. Iya. Ya, kebanyakan hilang sih. Iya, seperti itu. Karena memang ada rajanya lah gitu. Memang kasar-kasarnya kalau itu macan ketemu kita apes, kasarnya gitu. Beda dengan macan yang ada di Sumatera, di Gunung Kerinci. Kalau macan yang di Gunung Kerinci itu disebut macan konflik. Nah, macan di gunung ketemu pendaki dimakan dengan macan. Itu berarti dalam tanda kutip siklus yang normal ya. Iya. Ya maksudnya nggak normal banget orang dicaplok macan. Cuma maksudnya ya berarti memang itu wajar terjadi karena makanan maksudnya nggak ini kan nggak dicaplok gitu. Ya kan manusia yang datang ke sarang mereka gitu. Tapi kalau iya sih kalau di Jawa Barat. Tapi sebenarnya kalau untuk binatangnya itu, kalau binatangnya ada. Tetap ada ya? Ada, tetap ada. Oh, jadi tapi mungkin dia kalau di Jawa Barat ini misalkan ada macan benar ngeliat manusia dia kabur gitu. Oh lebih milih nggak mau. Iya, mendingan dia kontak ya, menjauh dia gitu. Seperti itu. Ternyata masih ada karena ya saya mikir apa ya kalau untuk emang agak unik sih. Setiap saya dengar cerita orang daki malah sering mistisnya ketimbang ya kalau ular masih kalau ular wajar ya, gitu. Adalah gitu. Atau kayak yang tadi dibilang kayak babi. Cuman emang justru si pemangsanya ini kok kayaknya nggak pernah kedengeran sih. Ya gitu. Paling kalau yang jahil kebanyakan sih monyet lah, monyet kadang suka ngambil makanan gitu. Iya. Nah kalau yang tadi trek terpanjang Pulau Jawa itu kan Argopuro. Itu kalau di Argopuro kayak benar-benar nyata. Kenapa dibilang nyata? Kita di sana benar-benar menjaga omongan, benar-benar menjaga lisan. Misalnya kita di jalan nih, kita kesal sama teman, jatuh lo, kita ngomong jatuh, dia jatuh, gitu. Senyata itu? Iya, di Argopuro. Nah teman yang CS banget dari teman kita kecil di sana bisa pecah di Argopuro. Luar biasa usil berarti ya? Ya, walau-walam dah itu mah. Iya. Tapi cerita itu seberapa sering memang kalau untuk di Gunung Argopuro itu sendiri? Argopuro ya itu udah banyak kalangan pendaki udah tahu sih gitu. Tapi kembali sih kepada diri kita dengan keyakinan kita dan niat kita itu apa. Yang mudah-mudahan sih lancar. Pernah sepupu gue naik ke sana, dia bilang hujan, bener hujan. Gitu. Nah temen gue juga ada orang pramuka. Nah dia sebenarnya dia kan kesel ya kan. Nah keril dia dipinjam sama temennya nih dipakai gitu kan. Nah, hancur dah keril gua, itu orangnya jatuh. Aduh. Gitu. Nah itu kan yang padahal yang di maksudnya ngomelnya itu kan hancur dah nih keril gua kan. Sebenarnya kan simpel ya. Iya. Orangnya yang jatuh. Nah hati-hati ya Pocongers, jangan sampai ngomong tuh yang di Argopuro tuh, ngeri ya. Memang masih apa ya, di Argopuro itu masih rawan, masih mistisnya juga masih kental gitu, asal-asal. Dulu juga memang ada sejarahnya di Argopuro itu kan masih kalau zaman kerajaan itu kan masih jajahan kayak Majapahit.
dulu ada pernah orang cerita, gue juga dapat cerita dari orang juga gitu. Orang ini pernah cerita sama gue bahwa orang Jawa Barat itu nggak boleh main ke sana, ke Gunung Argopuro, ke Gunung Arjuno gitu. Makanya memang dari zaman dulunya ada perjanjian lah gitu. Ya kalau gue sih berpikirnya kan kita pakai logika aja. Kalau kita kan memang bertamu, lagian memang zaman dulu memang kita perang gitu, masa kasar Iya, maksudnya zaman ya kerajaan ketika kerajaan itu pecah lah ya ya. pecah gitu. Ya kalau menurut gue sih ya itu sih masa lalu lah gitu. Kalau sekarang mungkin ya udah aman-aman aja sih gitu. Oke. Nah, Seperti itu. tuh Pocongers. Jadi kita ada dua cerita atau kayak ada dua rule. Yang pertama yang tadi di Gunung Papandayan ya. Yang ada babi tadi di mana? Papandayan. Papandayan. Di mana kalau ada orang yang keturunan asli Bandung, itu ada tempat di Jawa Barat yang tidak boleh mereka kunjungi, salah satunya di Gunung Pangandaran. Papandayan dan Pangandaran ya. Iya. Nah, mungkin Pocongers yang tinggal di daerah Jawa Barat yang mungkin lebih tahu gitu maksudnya kenapa, mungkin bisa juga dicerita di komen. Dan yang kedua tadi juga di Gunung Argopuro Jawa atau Timur. dia di daerah Jawa Timur tidak disarankan orang Jawa Barat Mendaki ke sana. Nah, itu mungkin kalian bisa, kalau yang tahu faktanya, yang tahu sejarahnya, detailnya kayak bagaimana, mungkin bisa di-share aja. Nanti kita bisa coba, ya kita coba tarik logisnya lah. Atau mungkin kalau misalnya tidak, ya kita harus bersikap bagaimana. Atau mungkin malah ada pengalaman yang, gue dalam kondisi itu kok gitu, tapi tidak terjadi apa-apa. Nah itu bisa juga. Nanti ditaruh di komen ya. Nah, ini kayaknya udah lumayan panjang ceritanya nih Bang. Ceritanya wah cukup gila sih, mulai dari awal-awal. Sebenarnya ada lagi sih, itu waktu gue main ke Baduy. Baduy Banten itu. Ya itu kalau nggak salah itu 2006. Ya 2006 gue sama rombongan main ke Baduy. Gue ke Baduy luar dulu nih. Di Baduy luar itu diarahin lah dengan Pak Ustadz tadi di sana. Bila mana kalau kalian punya pegangan atau kasat mata, tolong dititipin ke saya dulu di luar gitu, jangan dibawa ke dalam. Oke. Ada salah satu orang Tanah Abang nih, menurut gue sih mungkin dia belagu lah gitu, kayak mau tahu di dalam itu kayak bagaimana gitu. Iya. Nah turunlah nih ayah angkat dari Baduy dalam, ngomong ke abang-abangan gua, Nal, Jai, tolong liatinnya itu orangnya gitu. Iya susah dibilanginnya, orang suruh dititipin, nggak mau dititipin, tetap dibawa tuh ke Baduy dalam gitu. Nah nyampe di Baduy dalam, emang tempatnya pas maghrib juga sih gitu. Maghrib posisinya dia duduk di samping gua, lagi ngobrol. Dia jatuh guling-gulingan, dia ngegerung di situ, ngegerung udah kayak macan gitu, kayak ngegerung gitu. Nah itu orang Baduy cuma datang ngeliat, cabut lagi, ngeliat cabut, kabur lagi gitu. Teman gue ngobatin mental gitu. Memang dibilanginnya susah gitu, disuruh dititipin di luar dulu, malah dibawa ke dalam. Ya mungkin ya itu orang mau pamer mau bagaimana, ya namanya kan kasar-kasar ilmu mah kan atas langit masih ada langit ya, seperti itu. Akhirnya seperti itu. Iya. Itu ada sebenarnya Ani juga punya beberapa pengalaman sih versi hunting. Hunting kan terkadang kita ada kayak ya tamu lah gitu kan. Kayak, boleh nggak gue ikutan gitu. Tapi mungkin itu lain kesempatan Pocongers cerita. Ini karena waktunya udah mepet. Ceritanya udah luar biasa Bang. Gitu. Tapi ya balik ya ntar ya. Kalau misalkan nanti GPC punya project ke gunung nih, itu bisa lah di guide kita gitu. Siap. Gunung mana yang masih bisa kita daki, yang kita masih bisa ya kayak penjajakan lah kalau untuk orang-orang yang belum pernah naik gunung gitu. Ya kita ke ini aja, kita ke Papandayan. Papandayan ya. Tempat yang ada babi itu. Waduh, boleh juga tuh. Dia juga kan nggak terlalu terjal, maksudnya ya enak lah, masih lumayan, nggak terlalu tinggi banget gitu. Landai ya. Landai dia. Oke. Seperti itu. Boleh deh gitu. Nanti tinggal ya
Mungkin di sini ada Pocongers yang mau jadi apa? Sponsor? Iya, boleh lah. Kita supaya bikin konten yang berbeda dong. Kan kita selama ini kalau kita hunting mungkin ke gedung kosong, ke lahan kosong, masih daerah pemukiman gitu kan. Atau mungkin ya masih daerah-daerah apa? Daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi masih tetap di pemukiman juga. Kita sebenarnya mau mencoba untuk semua medan, semua lokasi gitu kan, semua situasi lah. Soalnya kan kita pengen membandingkan sejauh mana sih eh, kemampuan kita dalam membuktikan teori. Kan kita GPC punya teori nih bang, Iya, gitu. iya. Dan kita membuktikannya lewat kamera gitu. Ya kita pengen bandingin ketika kita hunting nih di apa namanya, di tempat-tempat yang mendekati pemukiman dan yang lebih sepi kayak di gunung gitu, itu efeknya kayak bagaimana. Mungkin lain kali kita sambung lagi ya bang. Oke. Dan mudah-mudahan ketika Siap. kita ketemu kita sambil jalan di Papandayan. Oke. Oke Pocongers, terima kasih udah ngikutin kita nih. Ya lumayan sejam lah gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau berbagi cerita silahkan. Mumpung masih ada PSBB begini, kita masih agak tersendat untuk melakukan aktivitas outdoor. Kalau ada yang mau bagi pengalaman, mau sharing, ikutin GPC terus, oke? See you.